Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Sebagai orang yang mengenal Tuhan dan yang mengaku diri sebagai orang beriman, setiap saat di dalam persiaran hidupnya mestinya mau mengikuti proses yang hendak kita lalui di dalam perjalanan hidup kita untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Semuanya itu perlu dilakukan dengan ketulusan dan kemurnian hati di dalam melakukannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menghadap hadirat-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kebahagiaan sejati di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, membuat kita semakin mengetahui dan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang senantiasa mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan akan senantiasa bekerja dalam segala hal bagi Anda, saya, serta kita semua yang bekerja dan setia sesuai dengan rencana Allah. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Sudahkah kita bekerja sesuai dengan rencana Allah? Ataukah kita di dalam persiaran hidup kita justru sering mencari apa yang memuaskan diri kita, meskipun hal itu bertentangan dan menjauhkan diri kita daripadanya? Hari ini Paulus menegaskan dan mengingatkan Anda serta saya, serta kita semua, bagaimana kita diajak untuk senantiasa setia, senantiasa mau bekerja dan mengusahakan sesuai dengan panggilan yang Allah rencanakan di dalam persiaran hidup kita. Entah sebagai orang tua, sebagai seorang biarawan biarawati, sebagai pekerja sosial, sebagai pelayan gereja, sebagai pelayan negara maupun masyarakat. Kita diajak untuk senantiasa bertanggung jawab dan mengusahakan kebaikan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Meskipun ada kecenderungan kita untuk melakukan kecurangan, kita ingin mengejar kepuasan dan kekuasaan pribadi yang terkadang meminta korban atau melenyapkan karakter bahkan sesama kita dari tempat di mana kita bekerja. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua agar kita berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Sebab Yesus berkata kepada kita semua, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya bagaimana? Ada proses yang panjang, ada tuntutan, ketekunan yang panjang dan lama. Tetapi percayalah bahwa Allah akan senantiasa menyertai Anda dan saya serta kita semua di dalam perjalanan hidup kita.
Kita diajak untuk setia di dalam proses itu. Apalagi di tengah masa PPKM. Rasa jenuh, rasa bosan sudah menghantui. Tetapi kita harus berproses. Tidak serta-merta kita dibebaskan. Tidak serta-merta aturan itu dihilangkan. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita di mana kecerobohan akan membawa bahaya. Ketidaksetiaan akan memasukkan kita dalam bencana, tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada sesama kita. Meskipun berkat itu tidak akan pernah hilang, meskipun penyertaan Tuhan akan selalu menyertai, tetapi jika kita tidak mau, jika kita tidak berusaha, jika kita tidak berproses, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Beranikah kita sebagai orang beriman menghidupi panggilan sebagaimana yang Allah rencanakan dalam persiaran hidup kita, di dalam ketekunan, kesetiaan, dan kemauan untuk terus belajar meskipun proses yang panjang? Percayalah, ketika kita setia, ketika kita ikhlas, ketika kita senantiasa mau untuk dimurnikan, sukacita dan berkat Tuhan akan berlimpah di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, proses adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari satu persatu dengan bijaksana, agar kita semakin dikuatkan dan dimantapkan di dalam setiap langkah. Sesuatu yang instan memang mempermudah dan mempercepat apa yang kita inginkan, tetapi seringkali tidak bertahan lama. Beranilah kita sebagai orang beriman untuk berproses di dalam pemurnian diri, agar kita senantiasa siap dengan apa yang Allah rencanakan di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.